Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatan wa salaman ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para penonton yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kenapa sih tidak boleh Al-Quran itu dialih bahasakan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini kita ambil dari kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, karya dari Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, hadirin mari kita baca satu paragraf terlebih dahulu terkait bab ini. وَلَقَدْ امْتَازَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِكَوْنِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى جَمِيعِ مَنَاهِجِ الْأَسَالِيبِ الشَّعْرِيَّةِ وَالنَّثْرِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى مِنْهَاجٍ خاص فريض في أسلوبه ناظر في محتوى عظيم في تفصيلاته رائع في نسقه دقيق في مباحثه جلي في عبارته مشرق في تعبيره لم يكن للعرب به أهل وليس لهم به سابق معرفة حتى إنهم لفراط تأثرهم به كانوا يقبلون على سماعه ويؤخذون بفصاحته وبلاغته وتستولي على مشاعرهم ألفاظه وأساليبه ومعانيه. Kita akan mencoba untuk menerjemahkan apa yang kita baca sebelumnya, yaitu dan sungguh Al-Quran memiliki keistimewaan karena ia merupakan kalamullah di atas seluruh manhaj atau metode gaya bahasa, syair maupun prosa. Ia berada pada manhaj khusus yang unik dalam gaya bahasanya, langka dalam kandungannya, agung dalam rincian-rinciannya, indah dalam keserasiannya. Kemudian Al-Quran itu teliti dalam pembahasannya, jelas dalam ungkapan-ungkapannya, dan redaksinya itu begitu cemerlang. Bangsa Arab belum pernah mengenal hal yang serupa dengannya, dan mereka tidak memiliki pengetahuan terdahulunya tentang Al-Quran. Sampai karena besarnya pengaruh Al-Quran terhadap mereka, mereka langsung menerimanya ketika mendengarnya, serta mereka terpukau oleh kefasihan dan sastranya, dan lafaz-lafaz, gaya bahasa, serta makna-maknanya pun menguasai perasaan mereka. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini memiliki keistimewaan karena ia merupakan firman Allah, maka dari itu tidak diperbolehkan untuk mengalih bahasakan Al-Quran ini selain bahasa mukjizatnya atau ke bahasa lain. Bahasa mukjizat yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran terkait bahwasanya bahasa Arab ini memanglah bahasa Al-Quran. Terdapat di dalam dua surah. Yang pertama dalam surah Yusuf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yang kedua terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Maka Al-Quran itu berbahasa Arab, baik secara makna maupun strukturnya, baik secara lafaz, susunan, huruf, maupun rasem atau penulisannya. Nah, jadi di sini apa sih alasan kenapa tidak boleh dialihkan ke dalam bahasa lain? Nah, yang pertama, jika Al-Quran keluar dari bahasa mukjizatnya atau bahasa Al-Quran, maka akan dipastikan musuh-musuh Islam akan berupaya untuk melakukan perubahan, penggantian, ataupun penyimpangan sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua, karena karakteristik
keindahan dari penjelasan Al-Quran ini sangatlah agung, menandingi gaya bahasa para sastrawan Arab. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan semisal atau serupa atau mendekati kemiripan dari ayat Al-Quran, maka bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kemampuan di atas setara dengan sastrawan Arab untuk bisa mendatangkan serupa dengan ayat Al-Quran tersebut. Yang ketiga, seluruh bahasa di dunia itu tidak memiliki karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh bahasa Arab. Maka jika kita perhatikan juga konteks ini, bagaimana mungkin bahasa-bahasa selain bahasa Arab mampu mendatangkan karakteristik yang serupa dengan bahasa Al-Quran ini, yaitu bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada karakteristik keindahan penjelasan serta gaya bahasa terhadap ungkapannya. Maka ketidakmampuan seseorang dalam mewujudkan hal tersebut dalam terjemahan Al-Quran itu akan membuat sisi dari kemukjizatan Al-Quran itu hilang. Padahal sudah jelas kemukjizatan itulah yang membuktikan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, serta merupakan bukti kebenaran kenabian dari Rasulullah SAW. Maka itulah hadirin alasan-alasan kenapa tidak dibolehkan untuk mengalih bahasakan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa lain. Dan dalam hal ini juga tidak diperbolehkan menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan yang sama persis atau terjemahan mutabaqah atau secara harfiah. Bahkan juga ini tidak akan mungkin untuk diwujudkan. Maka dengan demikian hadirin, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, intinya Al-Quran itu wajib dalam bahasa Arab karena disitulah letak kemukjizatannya. Jadi kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain, hasil terjemahannya itu tidak boleh disebut sebagai Al-Quran ataupun terjemahan Qurani. Statusnya sebagai penjelas ataupun terjemahan maknanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, khususnya bagi saya yang menyampaikan, dan berkah bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tanpa sengaja saya sampaikan. Jikalau ada saran atau masukan dari para penonton semua, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.